Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kita akan praktikum tanaman hias dan bunga khusus untuk mengenali tanaman anggrek ya. Mungkin di kuliah sudah saya sampaikan bahwa tanaman anggrek ini merupakan famili yang sangat besar dalam dunia tumbuhan. Nah, dari sisi habitat aslinya, tanaman anggrek ini ada yang kita kenal sebagai epifit, yaitu tanaman yang habitat aslinya itu hidup menempel di pohon-pohon. Jadi menumpang pada tanaman lain tapi tidak merugikan. Nah, kemudian ada juga yang hidup di atas tanah atau di atas bahan organik ya, di dasar-dasar hutan seperti itu. Itu kita kenal dengan nama anggrek terestrial. Ya, kemudian ada juga yang sebagian kecil anggrek itu dikenal dengan anggrek litofit ya. Jadi mereka habitat alaminya di atas batu-batuan ya, tapi itu hanya sebagian kecil dari jenis anggrek yang hidup sebagai litofit. Nah, kemudian dalam budidayanya anggrek-anggrek tersebut kita perlu memilih media yang sesuai untuk pertumbuhannya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana habitus tanaman anggrek ini ya. Jadi anggrek itu ada yang kita kenal dengan nama anggrek monopodial ya. Jadi anggrek monopodial itu anggrek yang tumbuh melalui satu titik tumbuh utama ya di terminal, di pucuk terminalnya di dalam sini. Nah, di sini ada titik tumbuh utama dan itu sumber pertumbuhannya dari situ terus sampai indeterminate ya. Jadi anggrek monopodial ini bisa ada yang tumbuh tinggi terus seperti anggrek arachnis misalnya. Nah, itu adalah ciri anggrek monopodial, dan anggrek monopodial itu jarang membentuk anakan atau tunas samping. Jadi hanya satu saja batangnya sampai tinggi dan panjang. Kalau untuk yang bisa tumbuh indeterminate, misalnya seperti ini anggrek vanda ya. Jadi vanda adalah monopodial, dia bisa tumbuh sampai tinggi sekali. Ketika titik tumbuh di ujung sini rusak, maka tanaman ini bisa mati kalau dia tidak mampu membentuk tunas samping. Nah, contoh anggrek monopodial yang lainnya, misalnya di sini adalah Phalaenopsis ya. Phalaenopsis ini bedanya dengan vanda, dia batangnya lebih roset ya, lebih pendek di dasar sini, sehingga dia tumbuh tidak terlalu tinggi ya, tetap pendek, tetap roset, tapi indeterminate. Kemudian kita lihat sekarang yang tipe kedua ya. Tipe kedua itu adalah anggrek sympodial ya. Jadi anggrek sympodial contohnya ini ya, Selogin. Jadi sympodial ini titik tumbuhnya tidak hanya satu seperti yang monopodial tadi. Dia bisa membentuk banyak anakan atau tunas samping, atau kita kenal juga dengan nama pseudobulb ya ini. Sehingga kita bisa punya banyak tunas dari anggrek sympodial ini. Ini banyak sekali contohnya dari anggrek sympodial, misalnya ini Oncidium ya. Kita bisa memperbanyak dengan memisah-misahkan tunas-tunas sampingnya ini. Kemudian ini contoh yang lain ya, Dendrobium. Kita lihat di sini ada rumpun ya, merumpun seperti ini, sehingga kita bisa memisahkan tunas-tunas sampingnya tersebut. Kemudian ini juga anggrek tanah tadi ya, Spathoglottis. Dia juga tipenya sympodial seperti ini, banyak tunasnya untuk bisa kita pisah-pisahkan dalam perbanyakannya. Nah, itu adalah tipe habitus anggrek. Karakter habitat asli anggrek yang tadi, khususnya untuk anggrek epifit, dalam budidaya kita akan memilih media yang sesuai ya, karena dia membutuhkan aerasi yang bagus. Jadi kita akan menggunakan bahan-bahan untuk media itu adalah bahan-bahan yang bahan organik yang tidak mudah terdegradasi. Misalnya di sini sudah lama sekali masyarakat menggunakan papan pakis ya. Jadi pakis ini sangat kuat, tidak mudah busuk seperti ini. Tapi saat ini sudah tidak disarankan karena ini sifatnya merusak lingkungan. Kemudian ada juga bahan media lain seperti ini ada yang juga pakis ya, berbahan dasar pakis.
yang juga dapat digunakan untuk media anggrek epifit. Kemudian ini adalah moss, sphagnum moss. Ini sejenis lumut yang sangat bagus dalam memegang air, kemudian juga tidak mudah membusuk. Sayangnya ini kita terbatas adanya di Indonesia, sehingga kita masih mengimpor ya untuk yang moss ini. Kemudian media lain yang bisa kita gunakan di sini adalah arang ya, arang kayu. Arang kayu itu kayu yang sudah dibakar sampai menjadi arang ya. Ini juga sangat bagus untuk media anggrek. Kemudian ini potensi yang sangat besar yang bisa kita gunakan untuk media anggrek, yaitu sabut kelapa. Di mana di kita pohon kelapa banyak sekali, sehingga sabutnya bisa kita gunakan untuk media anggrek. Kemudian kita juga bisa menggunakan papan kayu seperti ini ya, untuk ditempelkan anggrek epifit ya, seperti ini. Jadi demikian beberapa contoh media tanam untuk anggrek epifit. Berikut kita lihat beberapa contoh tanaman anggrek epifit yang kita budidayakan dengan media yang sesuai untuk anggrek epifit tersebut. Misalnya ini adalah dendrobium ya, dendrobium anosmum. Ini kita bisa menanamnya di papan pakis seperti ini ya, kemudian kita gantung di pagar, di kawat, di tembok rumah sesuai dengan lingkungan yang dibutuhkannya. Kemudian kita juga ada contoh lain ya yang menggunakan media arang seperti ini ya. Jadi ini anggrek dendrobium, kita bisa menggunakan arang untuk media tanamnya dengan pot tanah seperti ini. Kemudian ini contoh yang menggunakan papan tadi ya, kita bisa menempel anggreknya di sini dan juga sedikit dikombinasikan dengan moss atau sabut supaya tidak terlalu mudah kering, sehingga memberikan kelembaban yang bagus untuk tanaman kita. Kemudian untuk media moss seperti ini ya, kita bisa menggunakannya untuk anggrek phalaenopsis biasanya ya, karena media moss ini cukup mahal dan masih banyak import dari luar negeri. Nah, kemudian untuk yang anggrek terestrial ya, misalnya ini Spathodottis ya, ini kita bisa menggunakan media tanah dicampur dengan bahan organik ya, dengan humus, dengan sekam atau dengan kokopit ya. Intinya mereka lebih bisa hidup di media yang padat ya. Itu contoh-contoh tanaman yang memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya. Mari kita lihat bagaimana cara kita bisa memperbanyak tanaman anggrek ya. Jadi secara umum perbanyakan tanaman itu bisa secara generatif dengan biji atau secara vegetatif. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perbanyakan anggrek secara generatif. Mungkin kita lihat dulu morfologi bunganya ya, supaya kita tahu bagian mana yang akan kita kawinkan untuk nanti kita bisa mendapatkan buahnya ya. Nah, jadi anggrek ini unik ya. Anggrek ini unik karena bunganya itu zigomorfik ya. Jadi bunganya itu hanya simetris di satu posisi saja. Kalau kita belah, hanya di sini saja kita bisa dapat bagian yang simetris ya. Kalau dibelah begini tidak. Nah, bagian-bagian bunga itu ada yang disebut dengan 3 terbawah ini adalah sepal ya. Hanya sepalnya ini menyerupai warna dan bentuk petal atau mahkotanya. Jadi sebetulnya ini adalah sepal atau kelopak ya. Ini kelopak lateral 2, ini dorsal ya. Kemudian ini petal ya, petal lateral 1, 2. Kemudian sebetulnya ini adalah petal, hanya memodifikasi bentuk membentuk lip atau bibir ya. Jadi ini ada bibir, di bagian-bagian ini ada yang disebut dengan ini misalnya ya, sungutnya ya. Jadi ada sungutnya juga ini anggrek. Nah, kalau kita mau menghasilkan buah tentu harus bisa terjadi penyerbukan dulu. Nah, bagian mana ini yang harus kita kawinkan atau supaya terjadi penyerbukan ya? Nah, ini adalah bagian penting ya, bagian alat kelamin dari anggrek, yaitu ini adalah polen ya, polennya di sini yang kita sebut dengan polinia. Kemudian putiknya itu ya, putik atau alat kelamin betinanya itu di balik ini ya. Jadi
agak sulit kita melihat langsung. Jadi kita harus memasukkan nanti polen itu ke bagian putiknya di bawah sini. Ya, jadi di sini ada jenis anggrek bulan atau di sini kita punya Phalaenopsis amabilis yang bisa dilihat bunganya berwarna putih dan ukurannya cukup besar. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bagian anggrek ini terutama untuk generatifnya ada di bagian polen dan juga di dalam di tangkai bunganya ini adalah ovari di sebelah sini. Nah, tahap pertama kita harus agak membuka sedikit untuk mendapatkan polennya. Jadi polennya itu ada di sini, lalu kita tarik sedikit. Di sini ada capnya, jadi polennya berwarna kuning. Jadi nah ini dia, kita lepas capnya untuk mendapatkan polen. Lalu selanjutnya kita masukkan di bagian kolom di bawah sini. Jadi tempat pengambilan polen di sini, di bawahnya ada tempat untuk memasukkan polen untuk melakukan polinasi. Jadi kita tinggal tempelkan saja dan lepas. Sudah masuk ke dalam kolom dan ini sudah selesai penyerbukannya. Sekarang tinggal kita label. Di label kita pertama harus tulis yang pertama jenis tanamannya supaya tidak lupa. Amabilis. Lalu kita harus tulis apakah dia crossing atau selfing. Dan tadi adalah polennya dari tanaman yang tempat ovarinya sendiri, jadi dia selfing. Lalu tanggal sekarang ketika melakukan polinasi 21 bulan 3 dan juga siapa yang melakukan polinasi tadi. Jadi tahap selanjutnya labelnya digantung di bagian bunganya, tangkai bunganya, agar kita bisa lihat apakah ini berhasil atau tidak. Jadi tinggal dilingkari saja di sini, tarik dan labelnya sudah menggantung pada hanya satu bunga. Nah, kita bisa lihat beberapa hari atau seminggu, kita bisa melihat apakah penyerbukan kita berhasil atau tidak. Nah, ini adalah contoh dari yang berhasil. Ditandai dari bunganya sudah mulai mengering, lalu ovarinya membengkak atau tangkai bunga yang kita tempeli label membengkak. Nah, walaupun seperti ini, ada kemungkinan juga terjadi gugur embrio selama masa pemasakan buah. Nah, untuk pemasakan buah biasanya dari 3-4 bulan, tapi ada beberapa spesies atau beberapa genotipe yang memerlukan waktu lebih. Nah, jika berhasil, buah akan membesar seperti ini. Ini umurnya sudah 2 bulan. Dan apabila terjadi gugur embrio, buah akan menguning dengan ukuran yang kecil dan dia akan langsung rontok. Tapi jika buah berhasil, dia akan terus membesar sampai buah cukup berwarna kuning, dan apabila ditekan sedikit terasa lebih empuk dan juga di dalamnya bergabus, buah sudah bisa dipanen dan siap ditabur in vitro. Biji anggrek itu unik karena bijinya itu tidak mengandung endosperm. Ya, jadi tidak ada cadangan makanan untuk mendukung perkecambahan embrio. Karena itu kita harus memberikan makanan dalam bentuk media di laboratorium. Nah, Wahyu, kan tadi itu satu bunga polen sama putiknya dari bunga yang sama ya. Kita sebut dengan self. Sekarang kalau kita mau menyilang nih ya, menyilang itu untuk apa sih? Menyilang itu untuk mendapatkan kombinasi baru, kombinasi fenotipik baru atau varian bunga baru dari dua jenis tanaman atau dua jenis spesies maupun intraspesies maupun bahkan intergenus dalam satu famili Orchidaceae. Jadi sama seperti tadi, hanya saja kita mendapatkan polen dan juga ovari dari tanaman yang berbeda. Jadi seperti tadi kita ulangi lagi, kita ambil polen dari tanaman satu, kita ambil lagi. Polen tanaman satu harus kita buang dulu ya? Iya, polen. Maaf. Jadi ini berarti ibunya ya? Iya, itu ibunya. Polennya ibunya kita simpan saja dulu. Lalu kita ambil polen tanaman dua. Dan kita lepas juga capnya. Jadi cap itu anter cap ya, jadi cap itu anter atau polinia itu dilindungi oleh tudung ya, atau cap. Kemudian? Jadi ya bisa dilihat kan polennya berwarna kuning. Iya, lebih kecil ya dibanding yang amabilis tadi. Ini tadi amabilis, ini pulcherrima ya. Lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam kolom dari si amabilis. Ya, kita masukkan saja. Dan lepas. Ya, dia mudah sekali nempel karena stigma itu
ada perekatnya ya. Iya. Jadi ketika dia fase reseptif itu, sigma itu berlendir. Jadi ketika kita menempatkan polet, dia langsung nempel. Kemudian selanjutnya dilabel juga ya. Tinggal di label tadi. Ingat harus jelas tetuannya. Tadi ibunya adalah amabilis. Amabilis. Ya. Jadi kita tulis ibunya di sebelah kiri. Ya. Amabilis. Lalu sumber polen atau ayahnya di sebelah kanan. Ya. Silang. Doritis ulcerrima. Ya? Karena ini adalah persilangan, jadi tidak perlu ditulis crossing karena sudah tanda X ini menjelaskan ya? persilangan, dan kita gantung lagi di bunga tadi. Kalau bunganya ada beberapa, kita bisa membuat beberapa penyerbukan ya di satu tangkai itu. Karena untuk pembesaran pot atau pembesaran kapsul itu perlu energi ya, perlu makanan. Nah, kalau itu terlalu banyak buah, dia akan berkompetisi ya, sehingga nanti buahnya kecil-kecil. Akibatnya apa? Kualitas benihnya nggak bagus. Pada tahap ini kita akan melakukan penaburan benih. Jadi benih anggrek atau benih anggrek kita dapatkan dari buah anggrek yang sudah matang. Jadi ini adalah buah anggrek yang sudah matang. Ukurannya ini dari Dendrobium. Ciri-ciri matangnya buah adalah ukuran yang cukup besar, warnanya agak hijau muda, dan juga jika dipencet agak bergabus atau agak lembek seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke dalam alkohol 96%, lalu kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Langkah ini diulangi beberapa kali. Kalau saya biasanya 3 hingga 5 kali untuk memastikan mikroorganisme di permukaan buah mati semua. Nah, kalau jika sudah selesai tahap sterilisasi, kita bisa menghidupkan kembali lampunya. Tahap selanjutnya adalah membelah buah untuk mengekstraksi biji. Jadi alat harus tetap selalu kita sterilisasi. Kita potong, dan bagian ujung satu lagi kita potong. Lalu ini buahnya kita belah. Selanjutnya adalah mengekstraksi biji dari buah. Karena ini ternyata bijinya belum cukup matang ya, tapi bijinya sudah cukup terpisah dari buah. Kita ekstraksi menggunakan pinset dan scalpel. Jadi ini termasuk ke dalam biji yang muda. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam media. Jadi medianya kita sterilisasi di bagian mulut botol, lalu sterilisasi pinset, biarkan agak dingin sebentar, lalu kita tinggal ambil dan sedikit disebarkan di media agar nanti pertumbuhan biji tidak menumpuk. Tutup kembali. Dan pastikan agar ditutup dengan erat agar tidak terjadi kontaminasi.
Baik, selanjutnya adalah tahap aklimatisasi, di mana apabila tanaman in vitro kita sudah memiliki ukuran yang cukup besar seperti ini. Saya memilih ukuran yang seperti ini untuk diaklim karena daya hidupnya lebih tinggi daripada ukuran yang lebih kecil. Jadi ini kita aklimatisasi. Aklimatisasi adalah untuk mengadaptasikan tanaman ini terhadap lingkungan luar, karena lingkungan sebelumnya adalah lingkungan in vitro yang suhu, kelembaban, dan semuanya diatur. Jadi sekarang di lingkungan luar lebih panas dan juga lebih kering seperti itu. Lalu kita ambil saja tanamannya pelan-pelan agar tidak merusak daun ataupun akar. Lalu kita bersihkan di air biasa saja. Ini sudah bisa pakai tangan biasa. Jadi kita usahakan akar ini sebersih mungkin dari media, karena media ini mengandung gula dan juga nutrisi. Apabila kita biarkan masih menempel di akar, jika sudah diaklimatisasi, tanaman akan terkena serangan jamur ataupun bakteri yang membuat tanaman akan mati. Jadi kita harus bersihkan sebersih mungkin dari media sebelumnya. Selanjutnya adalah, biasanya saya lakukan adalah dengan merendam tanaman dengan vitamin B1. Jadi tinggal dimasukkan saja seluruh bagian tanamannya di vitamin B1. Berapa lama ya direndam di situ? Ini saya lakukan biasanya sekitar 10-30 menit Ya. Agar cukup banyak yang diserap tanaman. Lalu anggaplah ini sudah 30 menit. Selanjutnya kita keluarkan. Ya, jadi vitamin B1 itu fungsinya untuk mendorong pertumbuhan akar ya, Dan juga menjaga kesegaran menguatkan tanaman. Ya. Dan tahap selanjutnya adalah kita merendam dengan cairan fungisida. Dan bakterisida. Ya. Berapa lama di situ? Ini cukup sebentar saja. Tujuannya hanya untuk membuat tanaman terselubungi oleh fungisida ataupun bakterisida. Selanjutnya tinggal kita tanam di media yang baru. Media yang saya gunakan, yang umumnya digunakan untuk aklimatisasi adalah moss, karena kemampuan menahan air dari moss ini lebih tinggi daripada media lainnya. Jadi caranya sama, kita tinggal membalut akar. Lalu memberikan dasar pada pot. Lalu tinggal kita tambahkan saja seperti ini. Jadi seperti ini. Ya. Biasanya kalau untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis, pindah tanam saya lakukan ketika tanaman terlihat sudah besar atau lebih besar daripada media atau pot, dan itu sekitar 3 bulan, dan saya pindahkan ke pot yang lebih besar seperti yang ini. Tinggal ditransfer saja seperti itu, supaya pertumbuhannya tidak terhambat oleh ukuran pot yang kecil tadi ya. Baik, sekarang coba kita lihat bagaimana cara perbanyakan vegetatif pada tanaman anggrek menggunakan pohon induk yang ada di greenhouse. Sebelum kita memperbanyak, tentu kita siapkan dulu ya, misalnya potnya ya sesuai dengan kebutuhannya. Ini contoh pot anggrek ya, potnya bening ya. Kenapa bening seperti ini ya? Karena akar anggrek ini juga memerlukan cahaya dan bisa membentuk klorofil ya, sehingga bisa juga mungkin untuk berfotosintesis. Ini contoh pot anggrek untuk Phalaenopsis. Kemudian ini potnya berlubang-lubang, menunjukkan bahwa kita memberikan aerasi yang bagus, karena anggrek yang kita perbanyak adalah anggrek epifit ya. Baik, jadi untuk memperbanyak, pertama saya mulai dari yang terlihat paling mudah ya. Dari Pulcherrima yang anakannya ada di berupa keiki, dan ini karena sudah ada akarnya, jadi kita bisa langsung saja memotong karena tanamannya sudah develop atau sudah mandiri dari induknya. Jadi kita potong saja. Ya, kita dapat beberapa kita dapat beberapa ternyata. Ya. Kita bisa bagi lagi. Di sini juga ada. Ya. Oke. Dan ternyata di sini masih ada lagi. Iya, bisa lagi tuh ya. Kita bisa tanam juga dengan di media berupa papan, yang kita tambahkan juga dengan moss ya, supaya tidak terlalu kering ya. Iya benar, untuk menjaga kelembaban. Jadi kalau ada kelembaban ya. Jadi pertama saya biasanya menanam terbalik, karena apabila ada air tidak menggenang di bagian di pucuk mahkota tanaman. daun ya, di crownnya daun ya. Iya, karena itu bisa menyebabkan busuk. Ya. Jadi pertama tinggal rapikan akarnya di media.
tambahkan sedikit saja moss untuk menutupi akarnya, karena kita tidak perlu terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak apabila moss kering, nanti ketika kita menyiram, airnya hanya akan ada di permukaan tapi tidak masuk ke dalam. Jadi akarnya tetap kering di dalam, tapi hanya permukaan moss saja yang basah, sehingga kita hanya memerlukan sedikit saja. Ini mengikatnya biasa saja, tidak terlalu erat, Iya. asal dia terikat. Ini beberapa kali lilitan juga cukup. Dan kita putuskan seperti Ini perlu kita semprot-semprot. Ya, jadi setelahnya kita perlu basahkan medianya, Iya. dan sekitar sebulan akarnya akan sudah menempel pada media. Sekarang kalau yang anakan begini ya, Iya. kita pindah ke pot baru mungkin ya, Iya. yang kita simpan. Jadi tadi juga dari indukan yang sama, ternyata kita juga bisa mendapatkan banyak anakan. Iya. Kita bongkar dulu semuanya, keluarkan dari potnya. Lalu kalau saya biasanya saya lepaskan dulu semua medianya. Baik-baik begitu. Karena supaya kita tidak merusak akarnya ya. Ya, Kalau sebisa kita langsung pisah, khawatir akarnya putus ya. Ya, Bu. Jadi tahap pertama cari yang paling besar agar kita bisa tentukan kira-kira yang mana induk utama, agar kita bisa pisahkan dengan anakannya. Ya, jadi kita sudah dapat dua bagian seperti ini. Nah, kita bisa ini. Nah, ini sebaiknya jangan dipaksa dulu ya, karena ini masih sangat kecil, ya kan? Ya, terus siapkan lagi pot yang baru atau pot yang lama juga nggak apa-apa. Ya. Lalu ambil media, tinggal melilitkan saja bagian akarnya dengan media, Ya. dan kita tambahkan juga di dasar. Lalu kita masukkan, Padatkan ya. agak dipadatkan, tapi tidak terlalu padat. Karena ini juga untuk memberikan aerasi nantinya untuk akar, dan juga agar ketika media kering, air juga lebih mudah masuk. Jadi sama, mungkin ini sudah cukup. Iya. Satu arang. Iya. Jadi kita taruh dasarnya dulu, lalu kita lilit juga akarnya dengan media baru. Cukupnya saja, jangan terlalu padat. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam pot. Jadi selanjutnya adalah Dendrobium antenatum, Ya. di mana satu pot ini sudah ada beberapa anakan yang bisa kita lihat. Nah, ini sama juga. Jadi tahap satu kita bongkar dulu dari potnya. Ternyata akarnya juga sudah develop. Ini Nah, lebih ini- mudah ya, Iya, lebih pisahkannya mudah. ya. Karena ukuran tanaman sudah besar juga Iya. dan sudah cukup terpisah, Iya. kita tinggal tarik sedikit. Iya. Ya. Ya. Kalau saya biasanya menaruh di arang kalau untuk Dendrobium, karena relatif cukup tahan jenis tanaman ini. Jadi dasarnya kita berikan arang, tidak terlalu penuh, hanya beberapa 3/4 pot. Lalu masukkan tanamannya dan tutup kembali dengan arang. Pastikan agar tanaman bisa berdiri.